Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Tadi pagi, tanggal berapa ya tadi ya? Ada yang tahu tadi tanggal berapa? Silahkan komen di bawah ini ya. Tadi saya melakukan perjalanan menuju ke Desa Rondo Kuning, Kecamatan Kraksan kalau tidak salah ya, atau Kecamatan Pajarakan ya, saudara. Nah, di sana atas permintaan penggemar saya coba jalan-jalan ke Desa Rondo Kuning. Saya masuk melalui pertigaan ya, pertigaan Rondo Kuning atau utara. Atau sebelah barat pertigaan Pajarakan. Nah, di situ cukup ramai juga ya, karena memang jalur pantura. Kemudian saya melajukan sepeda motor saya menuju ke kantor desa. Siapa tahu saya bertemu dengan pemerintah desa, sehingga saya meminta sedikit data, informasi ataupun cerita tutur tinular dari para perangkat desa atau bapak kepala desa, mungkin tahu tentang cerita dari para leluhur Desa Rondo Kuning. Di sini kemudian saya terus melajukan sepeda motor saya supaya tidak terlambat ya, karena kemarin itu sudah agak siang. Jadi di sini kemudian saya bertemu dengan pintu gerbang. Pintu gerbang ini sebagai batas ya. Pintu gerbang Desa Rondo Kuning. Nah, dari pintu gerbang ini sedikit saya melaju bertemu dengan kantor Desa Rondo Kuning, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Desa Rondo Kuning ini dahulu bernama Desa Lesan, sebagaimana yang tercatat di dalam Rontal Bujangga Manik yang ditulis antara tahun 1500 ya. Itu ada penyebutan Desa Lesan. Sedangkan di Kitab Negara Kertagama, Desa Rondo Kuning ini termasuk dari pecahan Desa Pajarakan, berbatasan dengan Desa Kambangrawi ya, saudara. Jadi desa ini dahulu ada seorang empu keris atau empu pembuat keris yang tidak terlalu terkenal juga ya di dalam sejarah, karena tidak tercatat di dalam kitab-kitab kuno ya. Kita ngikutin Rontal Bujangga Manik, desa ini dahulu bernama Desa Lesan. Kemudian menurut cerita tutur tinular atau cerita dari masyarakat ke masyarakat, atau dari mbah ke mbah, ke mbah ke bapak, ke anak ke cucu, itu bercerita tentang adanya seorang wanita yang berparas lumayan cantik. Itu dahulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kan cantiknya polesan, kalau dulu cantiknya alami. Nah, di sana kemudian si wanita ini menikah dengan seorang pria yang tentunya ganteng juga ya. Jadi ketika itu si laki-laki ini menunaikan tugas, karena si laki-laki ini termasuk salah satu prajurit di Kerajaan Blambangan. Menunaikan tugas
kemudian tidak kembali dalam sekian lama, sehingga sang istri ini menunggu dan menunggu sampai akhirnya si wanita ini bertapa dengan menggunakan busana berwarna kuning. Dan pada masa disebut rondo kuning. Nah, ketika cerita tutur tinular ini coba saya telusuri dari yang bercerita kepada saya tanya kepada beliau, "Pak, bisakah Bapak menyebut angka tahun kejadian yang Bapak ceritakan?" Akan tetapi beliau tidak bisa menyebutkan angka tahunnya. Nah, di sini kesulitannya untuk meneliti keabsahan sejarah tersebut. Karena cerita tutur tinular ini bisa menjadi data atau catatan sebagai sumber referensi primer ketika dapat dilacak bukti sejarah di lapangan atau di desa yang diceritakan. Akan tetapi bisa menjadi sumber sekunder jika tidak ditemukan bukti sejarahnya. Seperti kakek saya bercerita dahulu. Beliau bercerita tentang masjid yang pertama kali dibangun di Probolinggo dalam waktu semalam. Kakek saya bercerita juga bahwasanya yang bangun masjid tersebut adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Probolinggo. Kemudian saya melacak keberadaan masjid tersebut hingga 2 tahun ya, baru ketemu yang namanya Masjid Santana di Desa Kregenan. Kebetulan Desa Kregenan berbatasan langsung dengan Desa Rondo Kuning. Nah, kita kembali ke Desa Rondo Kuning ya. Ini kebetulan saya tadi tidak sempat bercerita di lokasi atau di kantor desa, karena kantor desa Rondo Kuning dalam tahap perbaikan atau renovasi. Jadi saya tidak bisa duduk lama di sana karena kantor desanya sedang dibangun ya saudara. Saya membuat video ini atas permintaan fan atau penggemar ya saudara. Jangan lupa di subscribe. Nah, insya Allah dalam waktu dekat akan saya teliti lagi dari barat ke timur, dari utara ke selatan, tentang sejarah Desa Rondo Kuning. Setelah saya meneliti, menjelajah untuk meneliti sejarah Rondo Kuning sesuai dengan catatan Rontal Bujangga Manik, maka ketika saya menemukan bukti sejarah di desa tersebut, maka dapat dipastikan bahwasanya ceritanya itu benar. Akan tetapi ketika mengambil referensi dari Kitab Negara Kertagama, maka data sejarahnya sudah lengkap. Berikut bukti-bukti sejarahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.